Suruh iris saat Nabi Yusuf keluar. Begitu diiris, tanpa disadari wanita ini takjub melihat wajahnya Nabi Yusuf. Keiris tangannya nggak berasa. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, jika Nabi Yusuf yang diturunkan hanya satu daripada ketampanan Nabi yang diturunkan ke dunia berupa Nabi Yusuf, perempuan menyayat tangannya tanpa dirasa, tanpa ngerasa sakit. Jika 10 ketampanan Nabi diturunkan ke dunia ini, demi Allah, jika mau laki, mau perempuan, yang orang tua, mau yang anak-anak diberikan pisau dengan buah, sesungguhnya buah tidak akan pernah disayat kecuali dia membelah dadanya dan dia menyayat-nyayat hatinya karena ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak kebayang Bu, Pak, tampannya Nabi itu kayak begitu. Tapi bukan hanya ketampanan, akhlaknya Nabi juga lebih mulia. Lihat akhlak Nabi saat ada di dalam kandungan. Ibunya tidak pernah merasakan sakitnya di perut, beban, capek, lelah, enggak pernah. Ibu hamil pernah ya? Pernah kan? Capek enggak? Sakit enggak? Tidur kanan susah, tidur kiri gara-gara siapa? Bapak katanya. Coba Nabi SAW saat di dalam kandungan, Nabi tidak pernah yang namanya nyusahin ibu. Jangankan ibu, ibu susunya beliau Siti Halimatus Sa'diyah mengatakan, wahai Muhammad, ya Allah, aku izinkan Muhammad untuk meminum asiku dari payudaraku sebelah kanan, sebelah kiri untuk saudara-saudaranya, anak-anakku, kata Siti Halimah. Nabi saat minum dari susu sebelah kanan diminum sama Nabi. Begitu ke sebelah kiri Nabi diberikan yang kanan habis, enggak diminum sama Nabi. Dipindahin ke kanan baru diminum sama Nabi. Dipindahin ke kiri enggak bakal diminum. Nabi dari kecil enggak pernah memakan hak orang lain. Nabi masih bayi itu tahu hak orang lain sama dirinya. Nabi tahu caranya untuk hormat kepada orang tua dari mulai sebelum dilahirkan ke dunia. Ini bedanya kita dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya, dan juga baik dari TNI maupun Polri-nya, dari Banser dan seluruh organisasi ormas-ormas keagamaan, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada akhina al-mahbub Bapak Haji Budi beserta keluarga, dan insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, hamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin
wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrika al asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah sampainya kita di malam yang penuh keberkahan ini, di tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan kita tidak dikeluarkan dari majlis yang penuh keberkahan ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas tentang bagaimana peristiwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ibadah di dalamnya dan ada contoh di dalamnya. Sekarang saya mau tanya, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak apa-apa, terusin. Enggak diusir, enggak. Insya Allah faham ya. Insya. Sekarang saya mau tanya, bapak sama ibu datang ke tempat ini mau ngapain? Hah? Berkat.
Majlis. Hadir seseorang ke dalam satu majlis, mau nggak mau, suka nggak suka, ibu bapak, malam ini dosanya diampuni oleh Allah. Ini bukan Rifki yang bicara, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang duduk di dalam majlis, yang di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan disebut nama nabinya, maka orang tersebut pantas untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Panitia apa keinginan sendiri? Keinginan sendiri apa diundang panitia? Keinginan sendiri. Mau nggak mau, suka nggak suka, ibu bapak datang ke tempat ini bukan undangan panitia, melainkan undangan Allah agar bapak dan ibu diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah. Tidak bisa mendapatkan sesuatu hidayah itu dengan mudah, kecuali setiap hamba yang hadir di dalam majlis, yang dimana majlis tersebut terkumpulnya orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita tergolong orang saleh dan saleha insyaallah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sudah kenal siapa Nabi Muhammad? Sudah kenal siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang tidak ada cacat, yang tidak ada celah sedikit pun untuk dihinakan oleh manusia. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Habib memulai sesuatu kok Nabi dibilang manusia yang mulia? Nih kita bahas sama-sama. Di dalam firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Jelas kata Allah, akan datang, sesungguhnya akan datang seorang nabi dari kalangan kalian wahai manusia. Beliau memiliki kasih sayang yang besar, namun beban daripada umatnya dipikul sampai yaumil qiyamah. Beban daripada umat, bebannya dari kita semua dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan setiap manusia menerima beban di dalam hidupnya kecuali untuk dirinya dan keluarganya. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak mikul beban tetangga sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memikul beban umatnya ila yaumil qiyamah, bib, apa yang dipikul beban oleh Nabi? Yang pertama, di dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa radahu, tatkala beliau sedang seakan-akan tulang beradu dengan tulang yang lainnya, lalu Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, selesai salat, ya Rasulullah, apakah engkau sakit? Tidak wahai Umar. Lalu apa yang membuat dirimu, aku terdengar daripada suara gemertak di antara tulang dengan tulangmu? Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Keluarlah dari pinggang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarlah satu batu. Keluarnya satu batu. Sayyidina Umar menangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli Arab tahu kalau ada batu mengganjal perut, pasti satu batu tersebut satu hari tidak makan. Dua batu keluar, tiga batu keluar, sampai 7 batu keluar. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak berbicara kepada kami bahwa engkau belum makan selama 7 hari? Apa jawaban Nabi? Wahai Umar, Muhammad ingin merasakan tatkala di akhir zaman ada Muhammad punya umat, mereka yang kelaparan selama 7 hari tidak makan. Muhammad masih berharap dapat merasakan kelaparan umat Muhammad di akhir zaman. Nabi ridha enggak makan 7 hari. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam salah satu karangan kitabnya mengatakan, kenapa kita tidak pernah kelaparan? Kenapa setelah sholat kita tidak pernah dikejar-kejar orang-orang kafir? Kita tidak ada di dalam pembunuhan tersebut. Karena Nabi telah menalangi daripada susahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Belum lama ini kita kemarin ada corona ya. Ada di sini ada banyak yang positif banyak. Saya bingung Pak, kalau Bapak dulu kan ngedengar ibu positif senang ya Pak.
Alhamdulillah ibu positif. Tapi kalau sekarang dikasih unjuk positif, bapak minggir, tidurnya sana jauh-jauh, jangan dekat-dekat sama saya. Ini ujian apa adab? Ujian apa adab? Ujian buat yang mana? Untuk yang ibadah. Untuk orang yang gak ibadah ini bukan ujian, tapi berupa adab, baru di dunia, belum di akhir. Coba kita lihatin, sholat sehari semalam berapa waktu? 5. Di Seragen khususnya nggak ada yang 7 ya, 5 ya, setuju ya? Sholat subuhnya jam berapa? Jam 6, ada yang jam 7, ada yang jam 8. Betul? Betul. Alasannya apa? Habib ketiduran. Kalau setiap hari bukan ketiduran, namanya kebiasaan. Kan begitu. Nah sekarang karena kita lalainya kepada Allah, diturunin tuh pasukan Allah. Puluhan tahun kita dikasih rezeki kontan dari Allah, kita lupa kepada Allah, lupa syukur kepada Allah. Dikasihlah satu virus yang dinamakan corona. Besarnya nggak bisa dilihat dengan mata, harus dilihat dengan mikroskop. Tapi sedunia hancur lebur karena penyakit ini. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini, alhamdulillah Indonesia sudah mulai diberikan kesembuhan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan wasilah daripada tahun ini, tanggal 12 Rabiul Awal kali ini, Allah angkat corona dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Corona ada kemarin, Bapak pusing nggak Pak? Pusing Pak? Nggak punya duit? Sama Pak. Jadwal semuanya batal Pak. Ya gimana nggak nangis Bu? Rumah ngontrak, mobil ditarik leasing, hidup nggak enak, mau makan susah. Tapi alhamdulillah, kalau orang di sini kan pagi masih sarapan kan, siang masih makan, sore masih nyemil, malam masih makan. Apaan yang dipusingin, hidup makan mulu. Alhamdulillah. Berkah dari satu yang Allah turunkan pasukannya, berbondong-bondong, orang banyak salat di rumah. Ibu jauh dari bapak biasanya, datang bulan Ramadan ibu diimamin sama bapak, senang gak Bu? Alhamdulillah. Ibu senang, bapak deg-degan. Kenapa? Yang diapalin suratnya cuman kul lagi. Betul Pak. Kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Sekalinya ada kul ya. Begitu kuliah nggak tahu ujungnya di mana, muter aja di situ. Makanya anak di madrasahin, anak disuruh ngaji, biar apa? Biar anak nggak ngikutin orang tua. Bapak belajar baca kuliah, begitu selesai anak bilang, Pak Imam baca Pak kuliah, ibu pasti senang. Oh dengan pedenya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Waladhdallin, amin. Ibu nanya, wah ini surat apa nih? Pastiku lagi. Bapak dengan pede, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Wah ibu bangga, alhamdulillah ada surat baru. La a'budu ma ta'budun wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma'abud. Muter di situ ayatnya. Anak ngaji apa? Anak nyaut lakum. Bapak dengan pede nerusin lakum waladhdallin, balik lagi ke Al-Fatihah. Ini virus corona ngedidik kita. Ngedidik apa? Yuk makin dekat dong sama Allah.
wasilah daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bahas bagaimana sih Nabi sallallahu alaihi wasallam saat terlahir sampai wafatnya beliau, apa yang dilakukan agar umat bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di antara orang-orang di dalam Islam ini ada macam-macam perbedaan. Suatu perbedaan adalah rahmah. Setiap perbedaan adalah rahmah. Tapi jangan dijadikan suatu masalah. Bib, tetangga saya sholatnya begini, Allahu Akbar. Ya biarin aja, ada dalilnya. Bib, ada yang begini, Allahu Akbar. Biarin, ada dalilnya. Faham? Allahu Akbar. Ada yang di pinggir kiri, ada yang di pinggir kanan. Biarin, itu ada dalil. Bib, tahiyatnya begini, Bib. Biarin, nggak apa-apa, ada dalilnya. Jangan dipusingin. Jangan orang sholat dipusingin. Yang dipusingin itu yang diurusin yang nggak sholat. Yang mau bagaimana itu semua masing-masing udah ada dalilnya. Jangan dijadikan suatu permasalahan. Yang urusannya kita, sholat kita ini udah bener apa belum? Sekarang saya mau tanya, Bapak, Pak, oi, Pak, gitu dong, semangat. Ini perayaan Maulid, Pak, bukannya mau nyoblos. Sekali lagi Pak, sayang sama ibu, Pak. Mulai ragu-ragu. Cinta enggak sama ibu? Enggak Bu. Ibu cinta sama bapak? Jadi sama-sama cinta ya? Betul ya? Pak, ibu mati, ibu mau nemenin, bapak mau nemenin enggak di liang lahat? Hah? Berarti cintanya ada batasan dong. Ibu bapak mati mau nemenin di liang lahat mau? Enggak, Habib, mendingan ngitungin warisan. Cintanya manusia ada batasan, beda dengan cintanya Nabi. Kalau kata orang, ini desa apa namanya? Hah? Mojosari ya. Kalau katanya orang Mojosari mah love is blind. Ngerti nggak? Hahe aja. Cinta itu buta, gak kenal di mana mau jauh jadi dekat. Pak, saya bahas sedikit, Pak. Bapak sebelum nikah, tapi bapak tahu tuh, ini rumah jodoh saya yang dijodohin sama orang tua saya. Lewatin depan rumahnya, ngelihat pagarnya, bapak seneng nggak, Pak? Bunga hatinya, senang luar biasa. Itu baru pagarnya. Gimana orangnya ngarepannya si bapak? Nih orangnya keluar kayak nih, beli gula kayak, lagi nyapu kayak, kelihatan. Kenapa? Itu namanya cinta. Kalau yang namanya cinta udah nggak bisa dikata apa-apa. Bukan berarti kita cinta sama Nabi. Orang yang nggak cinta sama Nabi itu yang neraka. Enggak. Insya Allah mereka diberikan hidayah oleh Allah, diberikan rasa cinta kepada Nabi. Kenapa sih ada kemaksiatan? Kenapa sih ada perzinahan? Kenapa sih ada yang main judi? Kenapa sih ada yang minum-minuman khamar? Karena tidak ada Nabi di dalam hati. Dalam hatinya nggak ada Nabi. Lihat, Nabi sudah ngajarin kita cara syukur kepada Allah. Saat Nabi, tapi saya belum. Nih ada yang nanya sama saya, Habib, memang kita harus memuliakan Nabi? Harus. Jawabannya harus. Memang kenapa Habib kita memuliakan Nabi? Karena kan Allah memuliakan Nabi. Betul enggak? Coba kita lihat ayatnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang bicara? Allah. Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi. Berarti kita sebagai hamba ngikuti Tuhan kita. Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Faham sampai sini? Faham belum? Gak faham? Bahaya. Setiap cinta
diukur dengan setiap apapun yang dijadikan suatu cinta pasti ada pengorbanannya. Betul nggak? Setiap cinta ada pengorbanan. Kalau cintanya Nabi sama kita ada pengorbanannya. Dari saat Nabi dilahirkan ke dunia, Allah kirimkan 4 bidadari. Ya udahlah Bib lah, nggak usah memuliakan Nabi sampai begitunya, sampai bikin maulid kayak begini. Ini kan buang-buang duit. Lah biarin aja, kalau ada rezekinya kenapa enggak? Alhamdulillah. Ya udah Bib, Nabi kan udah dimuliain Allah, Nabi kan udah diagungin Allah. Ya udah kita nggak usah ngemuliain ngagungin terlaluan, nggak keterlaluan. Karena cinta nggak perlu pakai dalil. Bener nggak? Kalau kita mencintai seseorang nggak perlu dalil. Ya udah Bib, Nabi kan sama kita manusia. Baik, Nabi manusia, yuk kita bahas. Kita manusia bukan? Nabi Muhammad Nabi bukan manusia bukan? Manusia. Nabi makan, kita. Nabi tidur, kita. Oh Bib, itu dia. Kan nggak ada bedanya. Nah ini bedanya. Nabi punya waktu 24 jam. Kita punya waktu berapa jam? 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam dipakai untuk silaturahmi, dakwah, makan, tidur, bincang manfaat. Itu 1 jam. 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Kita 23 jam kita pakai lalai kepada Allah. 1 jam kita pakai bermaksiat kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Jadi kita sama Nabi sama nggak? Beda. Itu masalah waktu. Ada lagi yang bikin beda? Ada. Nih, Nabi manusia, kita manusia. Kalau Nabi terima wahyu kita, kalau kita punya anak namanya, paham ya? Kalau Nabi terima wahyu, kalau kita punya anak namanya beda. Itu yang kedua. Apalagi perbedaannya? Kalau Nabi SAW salat sampai kakinya bengkak 1000 rakaat, kita sih bengkak juga. Kita kaki bengkak tapi asam urat. Betul? Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Berarti kalau kita memuliakan dan mengagungkan Nabi boleh atau enggak? Dianjurkan. Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan Allah menyerukan kepada malaikat Jibril di dalam hadis qudsi, ya Jibril nadi fi sahril mahlugat min ahli al-ardi was sama' bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun awjad qablah al-wujudil asya wa ibda'il ardi was sama'. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, sebentar lagi cahaya yang selama ini aku simpan, cahaya yang selama ini aku jaga akan aku keluarkan di malam ini. Malaikat Jibril nanya kepada Allah, wahai Rabbi, sedangkan engkau bagaimana? Sedangkan aku akan menghias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita kan pakai tenda, pakai lampu. Kalau Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi, disusun tuh bintang sama rembulan begitu indah. Di dalam satu riwayat, tidak ada keindahan bulan purnama saat dilahirkan Nabi kecuali wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama di malam tersebut. Ini hadis sahih ini. Ini dari semua banyak para mufasir, banyak orang pentafsir mengatakan bahwa wajah Nabi indah. Saya pengen tanya, keindahan wajah Nabi sudah kebayang belum sama kita? Belum. Kan sudah didengar Nabi itu hidungnya slow dong. Biasa. Hidungnya buah. Bulu matanya lentik. Hidungnya itu berasa seperti huruf mim yang dibalik. Alisnya seperti wau. Keindahan wajah Nabi jika seseorang memandang pertama gemetar dengan penuh rasa takut karena haibah dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengedipkan matanya saat membuka, jatuh cinta yang begitu dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baru Nabi. Ibu bapak pernah dengar ceritanya Nabi Yusuf?
Nabi Yusuf, Siti Zulaiha dikumpulin perempuan-perempuan. Nabi Yusuf dikeluarin, dikasih pisau sama apel. Suruh iris. Saat Nabi Yusuf keluar, begitu diiris, tanpa disadari wanita ini takjub melihat wajahnya Nabi Yusuf. Keiris tangannya, nggak berasa. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan, jika Nabi Yusuf yang diturunkan hanya satu daripada ketampanan Nabi yang diturunkan ke dunia berupa Nabi Yusuf, perempuan menyayat tangannya tanpa dirasa, tanpa ngerasa sakit. Jika 10 ketampanan Nabi diturunkan ke dunia ini, demi Allah, jika mau laki, mau perempuan, yang orang tua, mau yang anak-anak diberikan pisau dengan buah, sesungguhnya buah tidak akan pernah disayat kecuali dia membelah dadanya dan dia menyayat-nyayat hatinya karena ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak kebayang Bu, Pak, tampannya Nabi itu kayak begitu. Tapi bukan hanya ketampanan, akhlaknya Nabi juga lebih mulia. Lihat akhlak Nabi saat ada di dalam kandungan. Ibunya tidak pernah merasakan sakitnya di perut, beban, capek, lelah, nggak pernah. Ibu hamil pernah ya? Pernah kan? Capek nggak? Sakit nggak? Tidur kanan susah, tidur kiri, gara-gara siapa? Bapak katanya. Coba Nabi SAW saat di dalam kandungan, Nabi tidak pernah yang namanya nyusahin ibu. Jangankan ibu, ibu susunya beliau Siti Halimatus Sa'diyah mengatakan, wahai Muhammad, ya Allah, aku izinkan Muhammad untuk meminum asiku dari payudaraku sebelah kanan, sebelah kiri untuk saudara-saudaranya, anak-anakku, kata Siti Halimah. Nabi saat minum dari susu sebelah kanan diminum sama Nabi. Begitu ke sebelah kiri Nabi diberikan, yang kanan habis, enggak diminum sama Nabi. Dipindahin ke kanan baru diminum sama Nabi. Dipindahin ke kiri enggak bakal diminum. Nabi dari kecil enggak pernah memakan hak orang lain. Nabi masih bayi itu tahu hak orang lain sama dirinya. Nabi tahu caranya untuk hormat kepada orang tua dari mulai sebelum dilahirkan ke dunia. Ini bedanya kita dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira perbedaan kita sama Nabi sudah jauh belum? Jauh apa jauh banget? Jauh banget antara kita dengan Nabi. Ada juga yang mengatakan, Habib, udahlah Habib, ya udah kalau mau merayakan, merayakan aja, tapi nggak usah nyebut-nyebut berkah. Saya mau tanya, ibu bapak pernah dengar berkah nggak? Pernah dengar berkah? Ibu bapak pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Apa rasanya? Pedasnya bisa dilihat, bisa dipegang, tapi bisa dirasa. Begitupun berkah. Berkah itu tidak bisa dilihat, berkah itu tidak bisa dipegang, tapi berkah bisa dirasa. Apa Bib arti berkah? Duit di kantong belum habis udah datang lagi, itu namanya berkah. Amin. Amin. Ini urusan duit aminnya kenceng ini. Itu namanya berkah. Emang Nabi ada berkahnya? Ada. Ini salah satu berkahnya. Terjalinnya kita silaturahmi. Yang tadinya jauh, alhamdulillah sekarang dekat. Yang tadinya susah kita ketemu, malam ini ketemu. Yang ditagih utangnya susah, ini malam ada. Ada nggak? Nah, tagih dah. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau? Mau nggak Pak? Pelunas hutang amalan mau? Bayar. Itu udah paling bagus amalan. Bayar. Nggak pakai nunggu lagi berhari-hari nggak. Pelunas hutang doanya apa? Bayar. Jadi dibiritin bayar. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada berkahnya, ada. Setiap manusia punya berkah, punya, tapi beda berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi kalau mau ngeludah Pak, Nabi mau ngeludah, Nabi baru ngedehem. Itu sahabat berebut tangannya di hadapan Nabi. Di mana tangan yang pertama, di situ ludah ditaruh di tangan sahabat. Begitu ludah disapu,
ditaruh di atas kepala sampai ujung kaki. Nabi mengatakan apa? Wahai sahabatku, engkau jasadmu tidak akan terkena imbas daripada api neraka jahanam. Ludah Nabi ngampunin orang, bebas dari api neraka. Ludah kita, siapa yang mau nangkep? Kiai, kira-kira Kiai lagi ngeludah, ada murid nggak yang begini? Nggak ada. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Yang kedua, ini ada berkah yang lebih ekstrim. Mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Ntar jijik lagi. Nabi kalau malam mau pipis, ditaruh di bejana. Ditaruh di bejana, ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu waktu Nabi belum buang, setelah ngajar Nabi baru mau buang. Nabi lihat di bawah tempat tidur, bejananya nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Tidak lihat ya Rasulullah. Lalu kemana? Coba ditanyakan ke Ummu Yusuf. Ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf, ngelihat bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambilin. Ini dia ya Rasulullah. Isinya mana? Air pipisnya mana? Sudah aku buang ya Rasulullah. Dibuang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Diminum sama si Ummu Yusuf. Apa kata Ummu Yusuf? Wahai Ummu Yusuf, engkau kafir, murtad, neraka. Enggak. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir ajalmu tidak akan terkena penyakit pencernaan kecuali sakratul maut. Pipis Nabi jadi obat pipis kita. Siapa yang mau minum? Ibu katanya cinta sama bapak. Pernah minum pipis bapak? Itu kita sama Nabi berarti beda nggak nih? Beda. Dari mulai pipisnya aja udah beda. Nabi buang air besar, iya, kita juga buang air. Kalau Nabi buang air besar, bumi terbuka, kotorannya dimakan bumi. Kotoran kita siapa yang mau makan? Lele juga nggak doyan. Beda nggak kita dengan Nabi? Beda. Saat dimana Nabi SAW tertidur setengah jam sebelum zuhur, ini disunahkan laki-laki maupun perempuan sebelum zuhur tidur 20 menit itu sunnah. Madhab ke kiblat, tangan dijadikan bantal. Satu waktu Nabi terbuka bajunya, perutnya sampai punggungnya keluar nih keringat, karena di saat itu panas sekali. Saudara Nabi ambil botol, ditadangin keringat Nabi. Begitu bangun diambil sama saudara Nabi. Ditanya sama Nabi, itu apa? Keringat ya Rasulullah. Buat apa? Untuk aku jadikan wewangian. Keringat kita, siapa yang mau jadi wewangian? Apok bin Asem. Betul? Betul? Jadi sekilas daripada perbedaan antara kita dengan Nabi, baik kita manusia maupun Nabi manusia, iya betul. Tapi perbedaan antara kita dengan Nabi jauh, sangat luar biasa perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu masalah berkah. Zahir, ibu saat melahirkan larinya ke bidan atau ke rumah sakit atau ke dukun beranak, kan begitu? Nabi dikirimin 4 bidadari untuk jadi bidan. Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Hawa, Siti Aisyah. 4 bidadari diturunkan oleh Allah untuk menjadi bidan. Beda nggak sama bidannya kita? Beda. Nabi begitu diambil oleh Siti Maryam, di dalam gendongan Siti Maryam, Nabi meronta untuk sujud secepatnya kepada Allah. Anak kita sujud nggak? Begitu lahir langsung sujud? Beda. Nabi sujud, Nabi wajah menghadap ke langit, tangan menelunjuk ke langit, mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata. Ini perkataan Nabi kepada Allah. Nabi saat terlahir ke dunia jujur, syukur, tahu bahwa dirinya seorang hamba. Inilah Nabi SAW. Dan ada yang lebih bahaya, yang setiap kali kita jalani tapi tidak diukur di dalam nilai ibadah kepada Allah.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bapak enak sholat, ibu enak ibadah, pengajian silahkan, tapi anak di dalam rumah kita nggak tahu, nggak pernah yang pakai kerudung, kerudungannya dibuka. Saat di dalam rumah silahkan, tapi kalau keluar ada aurat yang keluar, ibadah ibu bapak percuma, tidak dihitung baik di hadapan Allah. Amilatun nasibah, amalan yang disia-siakan oleh Allah, tidak dihitung oleh Allah. Makanya Pak, Ibu, selamatin keluarga kita dulu. Ibu saat ini pengajian datang pakai kerudung, entar nyapu depan rumah kerudung dibuka. Kan begitu perempuan kan? Bahkan di rumah sendiri malaikat ngeliat. Ada juga pakai kerudung, pakai daster pendek. Jangan. Kenapa? Itu namanya aurat, nggak boleh. Ya, kalau ibu sayang sama bapak, tutup. Kenapa? Saat ibu ngebuka, bapak yang diganyang, digebugin sama malaikat. Kata ibu, biarin aja, emang itu yang saya lagi tungguin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin cuman menyampaikan, timbulin rasa cinta kita kepada Nabi. Timbulin. Kita setiap hari ini dikasih pahala oleh Allah karena ikuti sunnah Nabi SAW. Kita minum dengan tangan kanan, sebelumnya membaca bismillah. Masuk kamar mandi kaki kiri, jangan pernah dua-duanya, repot, jatuh ntar bahaya kan. Masuk dengan kaki, keluar dengan kaki kanan. Saat dia buang air kecil dalam keadaan jongkok, saat buang air besar dalam keadaan jongkok. Jangan pernah tiduran, percuma nggak bakal keluar. Ya, itu kalau kita jalani sesuai dengan sunnah, itu kita dapat pahala. Keluar masuk kamar mandi dapat pahala, minum dapat pahala, makan selesai alhamdulillah sebelumnya bismillah, itu pahala. Setiap hari diberikan pahala. Saya sampai bilang sama guru saya Habib Gures Baharun, Habib, berarti kalau ada umat Nabi yang masih masuk ke dalam neraka, kelewatan. Kenapa? Karena pahala betul-betul sampai ke kamar mandi dapat pahala luar biasa umat Nabi SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau cintanya kita sama manusia lain ada batasannya, cintanya Nabi nggak ada batasan sampai yaumil qiyamah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kalau ngebahas Nabi saya paling nggak kuat Pak. Saya pribadi, jangan dikira saya pakai imamah, pakai jubah, saya pakai gamis, saya manusia yang paling soleh. Jangan. Saya mengikuti apa yang dipakai oleh baginda Rasul SAW. Ini pun yang saya ikut pakai. Kenapa? Agar saya mendapatkan keberkahan ilmu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi yang selalu difikirkan hanya umat. Tidak ada yang difikirkan selain umat. Nabi SAW setiap langkah yang difikirkan umat. Di dalam hadis sahih Imam Bukhari radhiyallahu anhu waradahu, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha waradaha, datang satu malam giliran ke rumah Siti Aisyah. Ya Aisyah, ini malam giliran, malamnya untukmu. Bolehkah aku gunakan malam ini untuk ibadah kepada Allah? Jawaban Siti Aisyah, silahkan ya Rasulullah, silahkan. Aku manusia dan wanita yang paling beruntung. Engkau berada di dalam rumahku, engkau berada dalam satu kamar denganku, engkau di atas satu kasur bersamaku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Aku wanita yang beruntung. Maka Nabi bangkit dari tempat tidurnya, lalu beliau masuk ke kamar mandi, beliau ambil wudhu, Nabi salat 2 rakaat, 4, 6, terus menerus Nabi salat sampai terdengar muadzin Bilal dan Rabah. Habis malam giliran untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha waradaha. Lalu setelah salat Nabi didatangi oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai kekasihku, wahai suamiku? Tidak pernah aku melihat seseorang yang salat di dalam ibadahnya ada tangisan di setiap gerakannya, tapi engkau di malam ini ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah. Dari mulai kau takbiratul ihram sampai salam ada tangisan di dalamnya. Apa yang kau tangisi wahai kekasihku? Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidakkah boleh aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah?
Jika Nabi menangis kepada Allah di dalam ibadahnya karena rasa syukurnya kepada Allah, bagaimana nasib kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah pandai bersyukur kepada Allah? Apakah kita sudah sujud kepada Allah dengan tangisan rasa syukur kita kepada Allah? Belum. Di dalam satu riwayat yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu tidur bersama Siti Aisyah. Siti Aisyah terbangun di dalam tidurnya, ngelihat Nabi enggak ada di sampingnya. Dicari Rasulullah keliling-keliling, ternyata Nabi ada di dalam masjid. Setiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam ada di dalam masjid. Siti Aisyah memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai kekasihku? Wahai Rasulullah, apa yang kau lakukan? Berapa banyak di dalam bilangan salatmu?" "Ya Aisyah, Muhammad setiap hari harus ibadah kepada Allah." "Ya Rasulullah, sejenak istirahatkan jasadmu ya Rasulullah, tidur walaupun sejenak." Apa jawaban Nabi? "Ya Aisyah, jika Muhammad tidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah?" Nabi enggak mau tidur. Yang difikirin umat bagaimana nasibnya di yaumil qiyamah. "Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah setiap malam ini?" Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Aku sujud kepada Allah, tidak kurang 1000 rakaat salat taubat aku panjatkan kepada Allah. 1000 rakaat salat taubat. "Ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, engkau ahli syurga, bahkan engkau pemegang kunci syurganya Allah. Untuk apa salatmu, taubatmu begitu banyak di dalam bilangannya?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Aisyah, Muhammad khawatir tatkala di akhir zaman umat Muhammad yang dia kembali kepada Allah, dosanya belum diampuni oleh Allah dan dia belum sempat bertaubat kepada Allah, Muhammad masih berharap salat taubat Muhammad ini dapat menambal taubat umatku." Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat kepada Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ini perjuangan Nabi, cintanya kepada umat. Tidak akan pernah diberikan kepada Nabi yang lain dan umat yang lain kecuali umat Nabi Muhammad. Syukurnya kita kepada Allah harus lebih daripada yang lain yang kita lebih syukuri. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ini ayat sesungguhnya. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad juga mengutip ayat ini. Sesungguhnya rasa syukur yang diharuskan itu adalah setiap umat atas dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah. Di dalam wafatnya Nabi yang dicari siapa? Ummati, ummati, ummati. Tidak ada Nabi yang lain mengingat umatnya. Yang dikatakan ummati, 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 aqimis salah, aqimis salah, aqimis salah. Dirikan salat, jangan tinggalkan salat. Ini Nabi yang punya perintah. Ini wasiatnya Nabi yang harusin kita salat 5 waktu. Allah memerintahkan wajib, Nabi menyerukan untuk apa? Untuk sama-sama dikumpulkan di dalam syurganya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di saat Nabi sakratul maut, Siti Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata dengan tangisan yang begitu seduh. Lalu Rasulullah memanggil, "Ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku?" "Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku. Engkau adalah ayahku. Sebentar lagi engkau akan berjumpa dengan Allah." Dibisikin lagi Siti Fatimah, "Ya Fatimah, setelah aku meninggal dunia, engkau yang akan kembali kepada Allah." Makin menangis Siti Fatimah. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, "Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku?" Apa jawabannya? "Ya Rasulullah, aku bergembira atas apa yang kau sampaikan. Tapi di mana engkau adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang namanya berdampingan dengan nama Allah. Engkau berada di dalam surga, dalam kebaikan di hadapan Allah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah?" "Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik, amal buruk umatku." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang memintakan syafaat kepada Allah agar dosa umatku lebih ringan dibanding pahalanya harus lebih berat, agar mereka dikumpulkan bersamaku di dalam syurganya Allah." Amin. Amin. "Ya Rasulullah, penimbangan selesai, di mana aku dapat berjumpa denganmu?" "Jumpai aku di sirat ya Fatimah." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menuntun tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam."
Setelah sirat aku lewati, di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di depan pintu surga. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu umatku agar mereka seluruhnya masuk ke dalam surganya Allah. Jika satu tertinggal, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Nabi nunggu kita sampai di depan surga. Ya Rasulullah, surga yang penuh sesak, di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di saat di mana? Di tempat Al-Kautsar, di sungai Al-Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman daripada tanganku untuk seluruh umatku. Ayuhal hadirun, tidakkah kita membaca daripada sirah nabawiyah, di mana Nabi yang selalu difikirkan umat dan dikatakan di dalam rawi, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di malam yang penuh kemuliaan ini, mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita kepada Allah. Lisan yang telah lama tidak pernah menyebut nama Allah, lisan yang sudah lama kita lalai menyebut nama Allah, di malam ini gunakan lisan ini untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan di malam ini malam taubat kita terakhir di sampai yaumil qiyamah, dan dikumpulkan kita di dalam surga Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, malu diri ini menyebut namamu ya Rabb, karena besarnya dosa kami ya Allah. Kami banyak melupakanmu ya Allah. Kami banyak lalai kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, betapa agungnya namamu ya Allah, betapa mulianya namamu ya Allah, betapa sucinya namamu ya Allah. Sehingga lisan ini, wahai saudara-saudariku, tahukah kalian siapa yang kalian sebut di malam ini? Tidakkah kalian rasakan
Saat kita menyebut nama Allah, kita memanggil Allah, Allah pasti akan menjawab dengan ucapan yang lembut. Labbaik ya abdi, labbaik ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, di atas bumimu ini ya Allah. Kami banyak melupakanmu, tapi kau tak pernah lupa memberikan kami rezeki setiap hari ya Rabb. Meski kami banyak lalai kepadamu, kau tak pernah lalai memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada diri kami ya Allah. Meski kami berbuat durhaka di atas bumimu, kau tak pernah memberikan satu kemurkaanmu kepada kami, melainkan kau rahmahmu, kau berikan kasih sayangmu kepada kami. Bahkan kau tak pernah jauh dari kami ya Allah. Ampuni kami, jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan sia-siakan air mata yang keluar di malam ini. Jadikanlah air mata kami yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah, bukti taubat kami kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika kau mengambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksa daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan kami pun tidak akan sanggup menerima siksa api neraka ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dengan membawa iman ke hadapanmu ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan badan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Berikan taufik dan hidayahmu kepada kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, bukankah kau telah mengatakan doa dari seorang anak tidak akan pernah engkau halangi untuk kedua orang tua? Ya Allah, malam ini kami menengadahkan tangan kepadamu, berdoa mengangkat dua belah tangan kami untuk kedua orang tua kami ya Allah. Maka kabulkan doa kami ini ya Rabbi. Wahai Rabbi, ampuni dosa kami terhadap ayahanda dan ibunda kami. Wabil khusus ya Allah. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, panas kepanasan, hujan kehujanan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tapi kami tidak pernah menganggap jerih payah ayahanda kami ya Allah. Tidak jarang kami merasa malu memiliki ayahanda seperti ayah kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabbi. Ampuni pula kepada kedua orang tua kami, khusus daripada ibunda kami. Kami tidak pernah menganggap pengorbanan ibunda kami saat lahirnya kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami memperjuangkan kami dilahirkan ke dunia ini. Seandainya harus memilih ibunda kami, dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami. Ya Allah,
Ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup di dunia ini penuh dengan kasih sayangmu. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangi kubur mereka ya Allah dengan rahmah darimu ya Rabb. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di liang lahat, melainkan kau kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami menjadi anak yang saat ini di dunia berbakti dan di akhirat pun berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahanam. Jangan kau jadikan kami anak fitnah dunia, fitnah di akhirat kelak ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima doa kami ini ya Allah. Sungguh ya Rabb, bukan semata kami selalu menginginkan syurgamu, karena seluruh apa yang ada di dalam syurgamu. Sungguh ya Rabb, kami ingin masuk ke dalam syurgamu bukan hanya karena kesenangan semata, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu ya Allah, melainkan karena ada Nabi yang mencintai kami dan kami pun mencintainya ya Allah. Masukkan kami ke dalam syurgamu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurgamu ya Allah. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tanggal 12 Rabiul Awal ini, mari sama-sama kita menyebut, memberikan salam terbaik dengan hati yang terbaik di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahasunna minni an umsika inatal aglam fi hadzal maqam wa aqra as-salam ala sayyidil anam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Wabidzalika yahsunu khatmuka yahsunu takrim fa alaihi afdhalus salati wa taslim. Ayuhal hadirun, tatkala kita menyebut nama Sayyidina Muhammad, tatkala kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka bukan hanya kita yang diberikan perkenalan oleh Nabi, melainkan kedua orang tua kita. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pasti akan menjawab wa alaikassalam fulan ibn fulan ibn fulan. Semoga kita bersama keluarga kita dan orang tua kita dikumpulkan kelak di dalam syurganya Allah bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi lastulil firdausi a'la
ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب عظيم إلى السنين الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم فمن توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب عظيم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berhubung di malam ini kita masih yang pertama kita memuliakan dan menyanjungkan Nabi SAW di bulan yang penuh keberkah. Saya mau ngajak baca salawat. Mau yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang hatinya dalam keadaan sempit, Allah lapangkan hatinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasabih wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عبد من الأهوال معجدائه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب
بالقبول وتمام الأصول والمأمول والصلاة شأن الظاهران وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولحبابنا ولوالدينا في ديني مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الضقى والحدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان باللحم الندين والامتحان بحق سيدي ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي درك حل المدينة يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.